Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anak-anak sekalian, kelas 8 SMP Sekolah Indonesia Kuala Lumpur yang Bapak sayangi dan tentu saja Bapak rindukan karena memang kita semua sudah setahun lebih tidak bertemu secara langsung di kelas ya. Anak sekalian, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat seperti Bapak yang sekarang juga masih mengajar dari rumah. Nah, anak sekalian, Bapak ucapkan selamat, kalian sudah naik ke kelas 8 yang sebelumnya Bapak juga ngajar kalian di kelas 7. Mungkin kalian juga ada yang dari kelas 7 1 dan ada juga yang dari kelas 7 2. Nah, apapun, mari kita belajar di kelas 8. Tentu saja kita akan mengawali PPKN kelas 8 ini dengan materi bab 1. Apa yang kita pelajari dari bab 1 ini? Saksikan videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar kalian terus mendapatkan notifikasi, mendapatkan video-video baru dari PPKN Studio. Selamat mengikuti. Nah, baiklah anak sekalian, kita belajar di bab 1 yaitu tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Bagian A kita akan belajar arti, kedudukan dan fungsi Pancasila. Namun perlu kalian ketahui bahwa di bab 1 ini kalian wajib menguasai 3 materi pokok. Yang pertama adalah arti, kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang kedua, makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang ketiga, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. 3 hal ini harus kalian kuasai. Masalah sumber materi kalian bisa mencari dari mana saja, yang penting 3 hal ini wajib kalian kuasai. Yuk, kita lanjutkan materinya. Nah, kita bicara soal kedudukan, fungsi, dan peranan Pancasila. Pertama, kita belajar tentang kedudukan Pancasila, anak sekalian. Di kelas 7 semester 1 kalian sudah mempelajari tentang asal-usul ya, sejarah lahirnya Pancasila. Tentu saja kalian masih ingat lembaga apa yang merumuskan, lalu lembaga apa yang menetapkan Pancasila. Nah, sekarang kita belajar tentang kedudukan Pancasila. Pancasila mempunyai kedudukan yang bersifat tetap, tidak berubah sepanjang masa, kuat dan terlekat pada kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Apalagi Pancasila itu tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang dengan jalan hukum tak dapat diubah. Atas dasar itu maka kedudukan Pancasila ini bersifat abadi bagi bangsa Indonesia. Betul sekali anak sekalian ya. Jadi Pancasila bagi bangsa Indonesia ini memiliki kedudukan yang sangat kuat. Nanti selanjutnya akan dijelaskan bahwa karena Pancasila ini dimuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, di mana pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu disebut dengan Stat Fundamental Norm atau norma dasar berdirinya negara, tidak boleh diubah oleh siapapun anak-anak sekalian, kecuali oleh para pendiri negara. Persoalannya, para pendiri negara sekarang itu sudah tidak ada, maka siapapun tidak boleh melakukan perubahan terhadap pembukaan. Yang di dalam pembukaan alinea keempat itu ada Pancasila. Mengubah pembukaan sama dengan membubarkan negara Indonesia, anak sekalian. Maka kedudukan Undang-Undang Dasar kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah sifatnya abadi, tidak boleh diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR. Kita lanjut. Kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum. Ya, anak sekalian, bahwa Pancasila memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam fungsi yang pertama, fungsi dan kedudukan yang pertama. Pancasila itu sebagai dasar negara. Dasar negara itu ibaratnya adalah fondasi. Fondasi itu kalau kalian ingat, kalau membangun rumah, membangun gedung, maka yang pertama kali adalah dibuat fondasinya dulu. Semakin kuat fondasi, maka semakin kuat bangunan yang berdiri di atasnya.
Nah, demikian juga negara. Kalau kalian lihat sejarah juga demikian, Pancasila sebagai dasar negara dibangun dulu, baru lahirlah Indonesia. Nah, sebagai dasar negara, Pancasila ini menjadi landasan di dalam mengatur negara. Apa saja? Kita lihat. Yang pertama, sebagai dasar negara untuk mengatur pemerintah dan penyelenggara negara. Artinya pemerintah, ya mulai dari pemerintah pusat, ya baik pemerintah dalam arti sempit, presiden, wakil presiden, lalu kemudian DPR, MPR, DPD dan lain sebagainya, lalu kemudian gubernur, bupati, wali kota, sampai kepada RT RW, itu harus berdasarkan Pancasila. Dan juga penyelenggara negara, ya mereka tadi juga disebut sebagai penyelenggara negara, harus tunduk dan patuh kepada Pancasila. Setiap tingkah laku mereka harus didasarkan Pancasila, yang Pancasila itu kemudian dijabarkan menjadi hukum-hukum atau undang-undang. Yang kedua, bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR hasil pemilihan umum. Nah, itu yang sudah Bapak terangkan tadi. Dan yang ketiga, merupakan kaidah negara yang fundamental. Kalau tadi Bapak sebut sebagai stat fundamental norm, norma dasar berdirinya negara, ya, yaitu bahwa hukum dasar tertulis, undang-undang dasar, hukum tidak tertulis atau konvensi, dan semua hukum dan peraturan perundangan harus bersumber dari Pancasila. Karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Semua hukum yang berlaku di Indonesia harus bersumber kepada Pancasila. Hukum-hukum yang ada tidak boleh bertentangan dengan sila ke-1, ketuhanan, sila ke-2, kemanusiaan, sila ke-3, persatuan, sila ke-4, kerakyatan, dan sila ke-5, keadilan sosial. Kita lanjut. Perwujudan nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam bentuk peraturan perundangan bersifat imperatif atau mengikat. Imperatif atau mengikat. Mengikat itu artinya wajib ditaati. Nah, siapa yang wajib mentaati Pancasila sebagai dasar negara? Satu, penyelenggara negara. Penyelenggara negara itu pemerintah, anak sekalian ya. Pemerintah dalam arti sempit tadi adalah presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri. Dalam arti luas termasuk DPR, MPR, DPD, Bank Indonesia, dan lain sebagainya, sampailah kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan kota. Lembaga kenegaraan, lembaga kemasyarakatan, ya macam-macam LSM, organisasi kemasyarakatan. Lalu yang keempat, warga negara Indonesia dimanapun berada. Berarti termasuk kita semua ini yang ada di luar negeri juga wajib tunduk dan patuh kepada Pancasila. Dan yang terakhir, penduduk di seluruh wilayah negara kesatuan Indonesia. Ingat anak sekalian, nanti di SMA ini diajarkan, penduduk itu tidak mesti warga negara, ya, dan warga negara juga tidak mesti penduduk. Penduduk itu berarti setiap orang yang berada di wilayah Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, wajib tunduk kepada hukum yang berlaku Indonesia yang berdasarkan Pancasila, karena mereka semua terikat oleh Pancasila. Sampai di sini paham ya? Kita lanjutkan. Nah, inilah skemanya anak sekalian. Jadi yang paling atas ini Pancasila, lalu ke bawah ini adalah Pancasila dalam pembukaan sebagai stat fundamental norm, ya, norma dasar berdirinya negara. Lalu mengilhami batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Jadi pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 45 harus bersumber dari pembukaan. Di dalam pembukaan ini ada Pancasila. Lalu kemudian batang tubuh ini kemudian dijelaskan lagi dalam peraturan perundangan, mulai dari undang-undang sampai keputusan gubernur, bupati, dan wali kota. Nanti kita pelajari lebih lanjut tentang Undang-Undang Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Jadi Pancasila paling atas. Lalu dijelaskan di sini, dijelaskan di sini, dan dijelaskan di sini. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Sebagai pandangan hidup merupakan pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa dan negara agar dapat satu, mampu berdiri kokoh.
2, dapat mengetahui arah tujuan dalam mengenal dan memecahkan masalah, baik itu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Tidak terombang-ambing oleh keadaan apapun, termasuk dalam era globalisasi. Apa maksudnya? Ini perhatikan, anak sekalian. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa bisa diibaratkan seperti tongkat bagi orang buta atau rel bagi kereta api. Tongkat bagi orang buta. Coba bayangkan, bagaimana fungsi tongkat bagi orang buta? Apa anak sekalian? Ya betul, menunjukkan arah. Juga rel bagi kereta api. Bayangkan kalau kereta api tanpa rel. Kemana arah tujuannya? Tidak jelas. Bisa jalan, bisa mencapai tujuan, tapi entah kapan. Tapi dengan adanya rel, maka kereta api itu akan cepat jalan sampai ke tujuannya. Berarti rel itu penting nggak bagi kereta api? Sangat penting. Begitu juga Pancasila bagi bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup, berarti Pancasila sebagai penuntun perilaku sehari-hari bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Jadi dengan adanya Pancasila sebagai pandangan hidup, maka bangsa Indonesia itu dengan mudah untuk mencapai tujuannya. Tujuan bangsa Indonesia itu tertuang di dalam alinea 4 pembukaan. Apa saja? Ini tujuan bangsa Indonesia. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tentu kalian masih hafal ya. Mulai SD, kalian diminta untuk menghafalkan ini. Dan setiap hari Senin dulu, ketika belum ada pandemi COVID-19, setiap upacara pasti dibacakan. Inilah anak sekalian 4 tujuan negara. 4 tujuan negara Indonesia ini akan mudah tercapai kalau Pancasila dilaksanakan dengan baik. Kenapa? Nah ini tadi, karena Pancasila itu ibaratnya ada rel, penuntun perilaku. Jika bangsa Indonesia melaksanakan nilai-nilai Pancasila, sila ke-1 sampai ke-5, maka tujuan yang mulia ini akan bisa tercapai dengan cepat. Nah, begitu anak sekalian ya. Kita lanjut. Pancasila sebagai pandangan hidup, nilai-nilainya telah terkristalisasi dari kehidupan nyata masyarakat Indonesia. Antara lain, misalnya kedamaian, keimanan, ketakwaan, keadilan, kesetaraan, keselarasan, keberadaban, persatuan dan kesatuan, mufakat, kebijaksanaan, kesejahteraan. Ini anak sekalian, sebelum bangsa Indonesia merdeka, sebelum Indonesia merdeka, nilai-nilai ini sudah ada yang dilakukan oleh nenek moyang kita dulu. Damai, iman, takwa, keadilan, kesejahteraan, keselarasan, dan selanjutnya. Nah sekarang nilai-nilai itu dikumpulkan menjadi 5 dasar, yaitu Pancasila. Nah ini sebagai tambahan sekalian ya, Pancasila sebagai jati diri atau kepribadian bangsa. Sebenarnya ada beberapa, tapi ini yang paling pokok itu ada 2, yaitu sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup. Nah sebagai jati diri artinya bahwa Pancasila itu sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Artinya Pancasila itu menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Maksudnya, jika bangsa Indonesia itu melaksanakan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupannya sehari-hari, maka dia akan ketahuan dimanapun dia hidup, dia akan ketahuan, kamu pasti orang Indonesia. Kok tahu kalau aku orang Indonesia? Lihat perilakumu. Kamu orang yang beriman, bertakwa, kepercaya pada Tuhan, suka menolong, membantu kekeluargaan, suka bersatu ya, lalu kemudian suka bermusyawarah dan suka melakukan keadilan sosial. Ketahuan kamu pasti orang Indonesia. Nah begitu, itu sebagai jati diri atau kepribadian bangsa Indonesia. Jati diri bangsa Indonesia bersifat khusus, ini yang terakhir ya, yang bawah, otentik dan orisinil yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain ya.
Sampai di sini paham ya? Nah, nanti di video berikutnya akan Bapak lanjutkan ke fungsi dan peranan Pancasila. Oke, mudah-mudahan kalian memahaminya sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum dan salam sejahtera.